Dalam setiap gelombang dan badai, solidaritas menjadi tali pengikat para prajurit Jalasena sejati. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu ketiga bulan April kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pimpin apel khusus dan halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Pangko Armada 2 tegaskan pentingnya disiplin dan profesionalisme pada prajurit. Pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin apel khusus yang diikuti oleh seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada 2 yang berlangsung di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Dengan penuh kehangatan dan ketulusan sebagai bentuk kebersamaan dalam mempererat tali silaturahmi, dalam sambutannya Pangko Armada 2 menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh keluarga besar Koarmada 2, seraya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apel khusus ditutup dengan saling bersalaman dan bermaaf-maafan antara seluruh peserta apel khusus dengan Pangko Armada 2 dan para pejabat utama, komandan satuan dan kepala satuan kerja Koarmada 2 sebagai simbol silaturahmi dan semangat kebersamaan yang kental. Pangko Armada 2 pimpin kenaikan pangkat 63 orang perwira menengah di lingkungan Koarmada 2. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin acara laporan kenaikan pangkat 63 orang perwira menengah di lingkungan Koarmada 2. Acara berlangsung di Indoor Sport Koarmada 2 dan dihadiri oleh para pejabat utama Koarmada 2, komandan satuan, serta kepala satuan kerja Koarmada 2. Turut hadir pula Ketua Daerah Jalasena Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya bersama pengurus dan para istri perwira yang naik pangkat, menambah kehangatan dan kebanggaan dalam suasana acara. Dalam sambutannya, Pangko Armada 2 menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar simbol atau seremonial belaka. Ini adalah bentuk pengakuan atas prestasi sekaligus amanah yang lebih besar. Pasca libur Lebaran, Pangko Armada 2 cek kondisi fasilitas di Koarmada 2. Usai melewati bulan suci Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengecek kondisi sejumlah fasilitas yang dimiliki Koarmada 2. Kegiatan ini dilakukan usai melaksanakan olahraga pagi bersama dengan para pejabat utama, komandan satuan, Kepala Satuan Kerja Koarmada 2, serta para komandan KRI yang sedang sandar di pangkalan Koarmada 2. Olahraga berlangsung di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Dalam kesempatan ini, Pangko Armada 2 meninjau Monumen Jalasveva Jaya Mahe atau Monjaya yang merupakan ikon kebanggaan TNI Angkatan Laut. Pangko Armada 2 mengecek langsung kondisi fasilitas yang ada, sekaligus memastikan monumen tersebut tetap terawat dan terjaga kebersihannya. 124 prajurit Koarmada 2 sandang pangkat baru. Sebanyak 124 prajurit dan PNS Koarmada 2 menyandang pangkat baru dalam rangka kenaikan pangkat periode 1 April 2025. Mereka terdiri dari 16 orang perwira pertama,
93 orang Bintara, 10 orang Tamtama, dan 5 orang PNS. Komandan Detasemen Markas atau Danjen Mako Armada 2, Kolonel Laut Pelaut Khairul Arif SEM Teropsla, memimpin upacara pelaporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS Mako Den Mako Armada 2 yang berlangsung di lapangan apel Den Mako Armada 2. Sementara itu, secara terpisah, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI berpesan kepada para prajurit yang naik pangkat, yakni jadikan momen ini sebagai motivasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan negara. Pangko Armada 2 terima kunjungan kehormatan Komandan Divisi Eskorta 12 Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan kehormatan dari Commander Escort Division 12 Japan Maritime Self-Defense Force atau GMSDF atau Komandan Divisi Eskorta 12 Pasukan Bela Diri Maritim Jepang Capt Mizuno Tatsuhiko. Pertemuan berlangsung di ruang VIP Gedung Nala Makoko Armada 2 Ujung Surabaya. Kunjungan kehormatan dari Komandan Divisi Eskorta 12 GMSDF tersebut adalah dalam rangka kunjungan muhibah ke Indonesia, khususnya Surabaya, yang dilaksanakan oleh kapal perang Jepang GMSDF yakni JS Suzunami DD-114. Selain kunjungan muhibah JS Suzunami DD-114 yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak juga akan melaksanakan bekal ulang logistik. Kehadiran mereka di Kota Pahlawan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 April 2025. Armada 2 hadiri deck reception di kapal perang Japan Maritime Self-Defense Force JS Suzunami DD-114. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI diwakili oleh Komandan Satuan Kapal Eskorta atau Dansat-Kor Ko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Rafael Dwinatu APSTM Terhanla menghadiri acara deck reception yang digelar di atas kapal perang Japan Maritime Self-Defense Force atau GMSDF JS Suzunami DD-114. Kegiatan ini berlangsung di atas geladak JS Suzunami yang tengah sandar di dermaga Jamrut Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Deck reception merupakan bagian dari tradisi Angkatan Laut Jepang dalam menyambut negara sahabat dengan menjamu tamu undangan dalam sebuah jamuan makan malam di atas kapal perang. Pangko Armada 2 hadiri penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima aset tanah milik daerah pemerintah Kabupaten Sumeneb kepada TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMM Teropsla dalam acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dan berita acara serah terima atau BAST aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sumeneb kepada TNI Angkatan Laut. Kegiatan berlangsung di Long Majapahit, Makoko Armada 2, Surabaya. Penandatanganan NPHD dan BAST dilakukan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantama 5, Laksma TNI Dr. Arya Delano SEMPD Mhan, bersama Bupati Sumeneb H. Ahmad Fauzi Wongso Judo SHMH. Sementara aset tanah yang akan dihibahkan berlokasi di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb.
Perkuat tali silaturahmi, Pangko Armada 2 hadiri halal bihalal bersama Kasal dan Ketua Umum Jalasenastri. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Teropsla menggelar acara halal bihalal bersama dengan para pejabat utama TNI Angkatan Laut dan para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut serta segenap keluarga besar TNI Angkatan Laut lainnya di Gedung Panti Cahaya Armada, Ko Armada 2, Ujung, Surabaya. Dalam halal bihalal tersebut tampak hadir mendampingi Kasal dan Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali, yakni Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI, didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya. Turut serta dalam acara yang berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini, yakni Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto M Teropsla JHRMP beserta para pejabat utama, Kasatker, Komandan Satuan, dan Komandan KRI jajaran Ko Armada 2. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri kegiatan kuliah umum yang disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Teropsla kepada Taruna Akademi Angkatan Laut di Gedung Mas Pardi Akademi Angkatan Laut, mengusung tema Tantangan Kepemimpinan di Masa Depan. Kuliah umum tersebut diikuti oleh seluruh taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut sebagai peserta utama, di mana mereka berkesempatan untuk menyimak langsung pemaparan dari pucuk pimpinan TNI Angkatan Laut terkait tantangan dan dinamika kepemimpinan di era mendatang. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Ko Armada 2, disiplin, unggul, andal, Gora Wira, Madya Jala, Jalos Veva, Jaya Mahe.